Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sehat Conogoro FM yang berbahagia, pertama dan yang paling utama ataupun tiada kata yang terindah kecuali ucapan syukur yang patut kita sampaikan, kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala karena nikmat iman, nikmat sehat serta nikmat kesempatan. Alhamdulillah kita pada hari ini masih bisa menjalankan ibadah puasa di hari yang ke-5. Mudah-mudahan saja ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat sehat yang berbahagia, salawat serta salam mari sama-sama kita aturkan kehadirat junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, uswatun hasanah kita. Semoga saja kita termasuk golongan umat yang beruntung yang akan mendapatkan syafaat beliau hingga yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat sehat, ibadah puasa sebetulnya bukan hanya diperuntukkan oleh orang atau untuk orang Islam saja, karena sesuai dengan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada umat sebelum kamu. Agar apa? Agar kamu itu bertakwa. Jadi tujuan dari ibadah puasa ini sudah Allah tetapkan baik kepada umat Nabi Muhammad ataupun umat-umat sebelum Nabi Muhammad, yaitu untuk apa? Untuk meningkatkan ketakwaan hambanya kepada Sang Khalik, baik umat sebelum Nabi Muhammad ataupun umat Nabi Muhammad. Dan sahabat sehat yang berbahagia, perlu kita ketahui juga bahwa sesuai dengan tujuan itu tadi, ya, untuk meningkatkan derajat yang bertakwa, ada beberapa tingkatan untuk kita ketahui bersama, bahwa tidak semata-mata ataupun berlangsung ujuk-ujuk, nah, istilahnya bahwa setiap orang itu langsung bertakwa, itu tidak. Jadi ada tahapan-tahapan yang perlu dilewati agar orang mencapai derajat takwa tersebut. Yang pertama, menurut Imam Al-Bukhari adalah derajat yang paling dasar, yaitu Muslim, di mana kita seorang manusia kalau ingin mencapai derajat itu, ya cukup kita dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, ya, syahadat tauhid dan syahadat Rasul sudah cukup. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, kalau kita sudah mengucapkan itu, maka kita sudah masuk Islam, sudah Islam, ya. Jadi maka disebut sebagai seorang muslim. Itu seperti itu. Hanya dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat tersebut, ya. Rukun Islam ada 5. Perlu sahabat semuanya, saya kira ini sudah di luar kepala, ya. Yang pertama syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga zakat, yang keempat puasa, dan yang kelima haji apabila mampu. Nah, ini rukun, ya. Puasa Ramadan ini termasuk rukun. Jadi rukun itu, apa bedanya antara rukun dan juga wajib? Perlu sahabat ketahui, kalau rukun itu kalau tidak dilakukan maka berdosa dan tidak sah. Jadi apabila seorang Islam ataupun Muslim tidak melakukan rukun, di mana puasa merupakan salah satu rukunnya, maka tidak sahlah Islamnya. Maka perlu kita ketahui dan perlu kita ketahui bersama bahwa sekarang ini fenomenanya banyak sekali, kaki-kaki di bawah meja, ya. Kalau sahabat sehat ketahui, misalkan masuk ke pasar,
banyak sekali warung-warung di situ, banyak sekali kaki-kaki yang berada di bawah meja. Sedang apa? Ya, ternyata mungkin sahur melo sahur, buka melo buka. Tetapi karena mungkin rasa keimanannya yang kurang kuat, godaan alasan perutnya sakit, ataupun saya bekerja, ataupun apalah itu alasannya masing-masing tidak sama, tergoda untuk menikmati hidangan. Ya, itu. Jadi itu masih di tahap pertama yang masih belum lolos. Sementara tahap selanjutnya setelah seseorang disebut sebagai muslim adalah mukmin. Nah, ini kalau mukmin itu diwajibkan. Mukmin itu atau orang yang beriman, yang yakin 100% bahwa ada rukun iman itu kan, ya ada 6 ya. Ada iman kepada Allah, yakin, saya yakin-yakinnya bahwa Allah adalah sang Khalik. Kemudian ada yakin ada malaikat, yakin Rasul, yakin kitab, yakin ada hari pembalasan nanti, ya. Sehingga dengan keyakinan seperti itu membuat kita menjadi dasar bahwa kita akan melakukan sesuatu, kita harus berhati-hati. Oh, nanti ada imbasnya, atau ada katakanlah kalau zaman sekarang itu ada apa itu namanya, punishment-nya atau reward dan punishment-nya, itu yang membuat kita paling tidak bisa mengontrol bagaimana agar kita bertindak. Kemudian yang lebih tinggi lagi dari sekedar iman adalah muhsin. Muhsin itu adalah orang Islam yang berbuat baik, berbuat ihsan atau berbuat baik. Al-ihsanu antakbudallahu ka'annaka tarahu fa illam yakin tarahu fa innahu yaraka. Dalam beribadah ataupun dalam melakukan setiap kegiatan, yakinlah bahwa kita itu melihat Allah. Tapi kan itu tidak mungkin kita bisa melihat Allah. Kalau kita tidak mungkin bisa melihat Allah, tapi yakinlah bahwa Allah itu yang melihat kita. Insya Allah kalau kita bisa merasa seperti itu, merasa diawasi, merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan lebih berhati-hati. Dalam apa? Dalam setiap gerak-gerik langkah kita, dalam setiap ibadah, amal ibadah kita, ya, yang tentunya akan kita berikan yang terbaik. Akan kita berikan yang terbaik agar yang melihat kita itu puas, yang melihat kita itu senang, karena yang melihat kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian lebih tinggi lagi dari muhsin adalah mukhlis. Nah, ini mukhlis ini adalah orang yang ikhlas, selalu hanya dilandaskan, didasarkan hanya kepada Allah Ta'ala. Tidak ada tendensi apapun, tidak mengharapkan sesuatu imbalan dari apa yang sudah kita keluarkan, tidak mengharapkan sesuatu untuk katakanlah dinilai, disanjung oleh orang. Jadi ini hanya lillahi ta'ala. Ada kata-kata mencintaimu karena Allah, ya itu semuanya karena Allah. Inilah yang disebut sebagai seorang yang mukhlis, ya. Jadi orang yang benar-benar ikhlas. Nah, insya Allah kalau orang bisa berada di tahap ini sudah dijauhkan dari setan. Setan sudah tidak berani, sudah tidak bisa, karena pembuluh darahnya sudah ditutup, ya. Hanya ingat kita, hanya karena Allah, ya. Semua ingatan kita hanya karena Allah. Tidak ada tendensi ria, sombong ataupun apa. Jadi orang yang mukhlis ini sudah ditakuti oleh setan. Yang tertinggi yang sesuai dengan tadi di awal saya sampaikan adalah derajat muttaqin, karena yang paling mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Yang bertakwa itu yang seperti apa? Ijtiwadu amarillah wajtimunawahi. Jadi orang yang menjalankan semua perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Insya Allah banyak sekali di dalam Al-Quran apa balasannya orang yang bertakwa. Sudah disiapkan oleh Allah apa? Surga yang luasnya seluas langit dan juga bumi.
Di dalam surat Ali Imran ayat 133 kalau tidak salah, yarfa'ul ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajah. Jadi derajat kita akan ditinggikan kalau kita insya Allah nanti dengan bertakwa, kemudian kita tadi ijtiwabu awamirillah wajtinabu nawahi, kita menjalankan segala yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Dan untuk itu di bulan Ramadan inilah tempat kita digojlok, tempat kita dididik, tempat kita untuk kawah condro di mukanya. Ini di bulan Ramadan ini. Mari sahabat Conokoro yang berbahagia, sama-sama dalam menjalankan ibadah Ramadan ini kita kerjakan dengan sebaik-baiknya. Kita landasi hanya untuk mencari ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keyakinan yang setinggi-tingginya. Insya Allah bulan Ramadan ini bisa kita kerjakan dengan sebaik-baiknya, dengan hasil yang baik, sehingga kita nanti akan meningkat derajat kita menjadi derajat-derajat yang muttaqin, sehingga nanti kita akan berada di sisinya yang paling baik, yang paling mulia, karena kita menjadi orang yang bertakwa. Demikian sahabat Conokoro yang berbahagia yang bisa saya sampaikan. Banyak sekali kekurangan ataupun kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, muwafiq ila atmamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.